Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dengan saya, Guru Gonggo Pepapangan dalam acara Gepek Alay Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu yang menyertai kami. Kami mau digarami oleh firman-Mu. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan pada kita hari ini, Kamis tanggal 30 Juli 2020, tertulis dalam Kolose 2 ayat 18, demikian bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkancang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, janganlah mau kita digagalkan oleh kepura-puraan. Marilah kita merasakan kemenangan itu. Kemenangan itu adalah di mana Kristus telah memenangkan kita dari maut, dari kematian, di mana Dia telah mati di kayu salib. Dia adalah wujud nyata dari segala sesuatu yang kita percayai bahwa Yesus Kristus Tuhan kita, yang kita percayai menyelamatkan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga sudah dimenangkan melalui kebangkitannya. Maka kita jangan mau digagalkan oleh kepura-puraan. Banyak orang yang berpura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat. Padahal itu adalah suatu hal yang salah, bahwa hanya Kristuslah yang layaknya kita sembah, kita beribadah kepadanya. Janganlah kita percaya kepada ajaran-ajaran sesat yang hanya kepura-puraan, dan juga kepada orang yang perkancang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi, membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi, seakan-akan dia orang yang benar, tetapi hal yang duniawi telah dia lakukan di dalam hidupnya. Seakan-akan dia orang yang beribadah, tetapi dia masih hidup di hal-hal kehidupan yang duniawi. Dengan apa aturan-aturan yang dapat kita lihat, aturan-aturan yang menghambat kita menerima kemenangan itu, hukum-hukum yang menghambat kita, bahwa itu hanyalah bayangan. Yang benar itu adalah bagaimana kita iman percaya kita kepada Kristus, melakukan hal-hal yang benar di dalam hidup kita. Sama seperti ketika Yesus menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Banyak orang itu, orang Farisi, orang-orang ahli Taurat menentang bahwa tidak bisa menyembuhkan pada hari Sabat. Apakah itu hal yang salah? Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyak kepura-puraan, itu tidak hal yang tidak benar. Tetapi marilah kita melakukan kemenangan itu, yaitu melalui kemenangan yang diwujud nyatakan oleh Yesus Kristus pada kita, bahwa kita telah dimenangkan. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, percaya dan yakinlah kepada Tuhan. Jangan ada kepura-puraan. Sama seperti seorang yang mencintai pasangannya dengan kepura-puraan, itu suatu hal yang salah. Bagaimana seseorang itu mencintai dengan kepura-puraan? Tidak benar. Tetapi marilah kita melakukan tindakan itu dengan tidak kepura-puraan. Pura-pura merendahkan diri, pura-pura berkancang pada penglihatan-penglihatan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikiran yang duniawi. Pikiran yang duniawi ini adalah memikirkan hal-hal yang duniawi. Tetapi marilah cari perkara-perkara yang di atas, yaitu bagaimana kita akan masuk ke dalam suatu kemenangan, yaitu surga yang disediakan Tuhan kepada kita. Itu yakinlah dan percayalah kepada Yesus Kristus. Jadilah orang Kristen yang tidak berpura-pura, tetapi orang Kristen yang apa adanya, orang Kristen yang menunjukkan kekristenannya
dalam hidupnya tanpa berpura-pura, menunjukkan asli kita sebagai orang Kristen yang percaya, yang meyakini Yesus Kristus sebagai juru selamat. Tuhan Yesus memberkati kita. Jadilah orang yang dimenangkan dan jangan menjadi orang yang berpura-pura. Semoga Tuhan menguatkan kita sebagai orang Kristen yang benar. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang telah kami dengarkan. Biarlah Tuhan kami bukan orang yang berpura-pura, tetapi orang yang mau dimenangkan melalui keyakinan kami akan Kristus sebagai juru selamat yang memenangkan kami dari apapun juga, dari hukum-hukum apapun juga yang hanya bayangan. Wujud nyatanya adalah Kristus, Engkau Tuhan kami yang kami sembah. Biarlah Engkau kami muliakan dalam hidup kami. Biarlah ibadah kami bukan ibadah yang pura-pura, bukan menunjukkan penglihatan-penglihatan yang meninggikan diri oleh pikiran duniawi. Duniawi ini adalah hal-hal yang tidak baik. Marilah kami Tuhan memikirkan perkara yang di atas, yaitu bagaimana kami telah dimenangkan dan dimasukkan ke dalam surga yang Kau sediakan bagi orang-orang percaya kepadamu. Kami yakin dan percaya Tuhan lindungi kami menjadi orang-orang Kristen yang benar, yang teladan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, syukur kepada. Amin.